kita, memberikan penghiburan bagi keluarga mereka yang juga sementara ada di dalam kedukaan. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sebenarnya sudah direnungkan dari tadi pagi. Firman Tuhan ini berbicara mengenai gereja. Bagian yang pertama tadi pagi kita bahas mengenai semacam the high view of the church. Ya, bagaimana Kristus mengajar saudara dan saya untuk memahami gereja, melihat gereja sebagai sebuah entitas yang mulia, sebuah gereja sebagai entitas yang agung, dan bagaimana saudara dan saya hidup di dalamnya. Nah, sore hari ini saya mengajak saudara dan saya untuk melihat mengenai kondisi yang justru membuat saudara dan saya tidak mungkin mencapai apa yang Tuhan mau di dalam gereja. Jadi gereja itu sesuatu yang mulia, kita berjuang ke sana. Satu sisi dia sudah mulia, di sisi yang lain saudara dan saya sementara berjuang menuju kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi gereja. Tetapi di dalam perjuangan saudara dan saya, ya ada saja kondisi yang bisa saja merusak apa yang disebut sebagai kemurnian, keagungan daripada kesaksian gereja. Sore ini inilah yang saudara dan saya pelajari. Mari kita lihat dari Injil Lukas pasal yang ke-20. Tadi pagi yang direnungkan adalah ayat yang ke-9, lalu ayat 16 dan 17. Ayat 17 dan 18, 9, 17, 18. Pada sore ini nanti yang saudara dan saya renungkan adalah ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, mari kita baca bergantian. Saya mulai ayat 9, Bapak Ibu 10 terus sampai dengan 18, lalu 19 kita baca sama-sama. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Sama-sama. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami oleh karena kebaikan anugerah Tuhan yang terus-menerus diberikan kepada kami secara berkelimpahan. Allah kami adalah Allah yang hidup. Allah kami adalah Allah yang memberi hidup secara lahiriah, memberikan Kristus kepada kami supaya di dalam Kristus yang hidup itulah kami juga menikmati kehidupan secara spiritual. Kami bersyukur karena ia jugalah yang menginspirasikan firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, supaya melalui firman yang hidup kami boleh terus hidup di dalam kebenaran. Kiranya Allah yang telah memimpin kami dan yang menggerakkan kami juga untuk beribadah pada sore hari ini menjadi Allah yang sama yang memimpin, memberkati kami ketika kami membaca dan merenungkan firman di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami pulang dengan membawa serta anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perumpamaan yang Bapak Ibu dan saya baca adalah sebuah perumpamaan yang berisi semacam metafora tentang Allah sebagai pemilik kebun anggur. Jadi Allah digambarkan sebagai pemilik kebun anggur. Allah digambarkan sebagai pemilik kebun anggur yang membuat dan menanam kebun anggur. Tetapi penekanannya di sini adalah dia adalah pemilik dari kebun anggur itu. Sehingga saudara dan saya perlu bertanya siapa atau apa yang dimaksud dengan kebun anggur itu. Kalau saudara dan saya baca sebentar, mari kita baca sebentar di dalam Yesaya pasal yang ke-5. Kitab Yesaya pasal yang ke-5. Kebun anggur Tuhan itu digambarkan di dalam ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh. Saya baca ayat 4 Yesaya pasal yang ke-5, Bapak Ibu dan Saudara membaca ayatnya yang ketujuh.
Saya baca 4, Bapak Ibu baca ayat 7. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Dan mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ayat yang ke-7. Bapak Ibu, di dalam teks yang saudara dan saya baca, kebun anggur merupakan simbol daripada umat Allah di dalam perjanjian lama. Ada 3 simbol umat Allah di dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah pohon zaitun, yang kedua itu adalah pohon ara, dan yang ketiga adalah kebun anggur. 3 ini digunakan sebagai metafora atau gambaran daripada umat Allah yang didirikan oleh Allah sendiri. Di dalam perjanjian baru, gereja yang didirikan oleh Kristus. Ketika dia menebus umatnya dengan mencurahkan darahnya dan membiarkan tubuhnya itu dipecah-pecahkan atau dihancurkan. Tetapi umat Allah adalah milik Allah. Umat Allah adalah kebun anggurnya. Pertanyaannya adalah, mengapa umat Allah disebut sebagai kebun anggur? Atau apa yang mau digambarkan oleh Allah ketika dia mengatakan bahwa umat Allah itu adalah kebun anggurnya? Yang pertama, dia mau menegaskan kepada saudara dan saya bahwa yang disebut sebagai kebun anggur adalah miliknya, dan ini berarti ini adalah milik yang sangat berharga. Sekali lagi, gereja yang digambarkan dengan kebun anggur adalah milik Allah yang sangat berharga. Saya mau ajak saudara untuk melihat Ulangan pasal yang ke-32. Mari kita lihat entitas gereja terlebih dahulu sebelum saudara dan saya kemudian masuk lebih jauh kepada apa yang menghambat saudara dan saya untuk mencapai semua itu. Ulangan pasal yang ke-32, kita baca 2 ayat saja, yaitu ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya baca 9, saudara baca ayat yang ke-10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Ayat 10. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-9 ada 2 kata penting yang saudara bisa garis bawahi. Bagian Tuhan atau milik Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Istilah bagian Tuhan itu biasa diterjemahkan sebagai milik pusaka atau warisan daripada Tuhan. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi warisan daripada Tuhan, apa yang menjadi milik pusaka Tuhan, ya umat Allah, saudara dan saya sebagai gereja. Tetapi Bapak Ibu dan saya mesti memahami apa yang dimaksud oleh Alkitab ketika menyebut kita sebagai warisan, sebagai milik pusaka. Yang disebut sebagai warisan atau milik pusaka adalah harta milik yang dimiliki oleh seseorang dan baru bisa lepas dari tangannya kalau sang pemilik itu mati. Tadi pagi saya bandingkan dengan kisah Nabot. Nabot itu mendapatkan warisan dari papanya, dan warisan itu adalah kebun anggur. Ketika dia mendapatkan apa yang disebut sebagai kebun anggur sebagai warisan, kemudian datanglah Raja Ahab. Raja Ahab bilang, saya minta kebun anggurmu itu, nanti saya ganti dengan yang lain. Saya lihat kebun anggurmu itu baik. Lalu kemudian Nabot bilang, enggak bisa. Meskipun kamu raja, saya enggak bisa kasih kebun anggur ini. Kenapa? Karena ini adalah warisan dari orang tua saya. Bapak Ibu, yang namanya warisan tidak boleh diserahkan sebenarnya. Bahkan dijual pun enggak boleh. Kepada raja pun itu tidak boleh diberikan. Kapan warisan lepas dari tangan sang pemilik? Ketika sang pemilik mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Sebab itu ketika Nabot tidak mau serahkan, lalu kemudian Ahab itu mengalami depresi, dia pulang, istrinya tahu persoalannya, Isabel kemudian merancang sebuah pengadilan yang bisa disebut sebagai pengadilan yang palsu. Supaya apa? Supaya mereka bisa membunuh orang yang bernama Nabot. Setelah Nabot mati, dan kalau Nabot tidak punya keturunan, maka kebun anggur itu sekarang bisa menjadi milik raja. Yang disebut sebagai milik pusaka hanya bisa lepas dari tangan sang pemilik jika sang pemilik itu mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Sekarang mari saudara dan saya lihat bagaimana Musa melihat umat Allah yang disebut sebagai milik Allah. Mereka bukan hanya milik Allah, tetapi mereka adalah warisannya Allah. Mereka adalah milik pusaka Allah. Artinya mereka hanya bisa lepas dari tangan Tuhan. Mereka hanya bisa berhenti menjadi umat Allah kalau Allah mengalami kematian. Sekali lagi, hanya jika Allah matilah saudara dan saya bisa lepas dari tangan Tuhan. Hanya jika saudara dan saya matilah, maka saudara dan saya itu tidak lagi menjadi milik Allah. Tetapi Israel tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Maka mereka juga percaya pada saat yang sama, tidak akan ada waktu di mana mereka yang disebut sebagai umat Allah terlepas dari tangan Allah. Ini bicara mengenai keistimewaan umat Allah, keistimewaan gereja sebagai milik yang sangat berharga di mata Tuhan. Ini bicara mengenai gereja sebagai pribadi-pribadi atau komunitas yang sangat dekat di hati Tuhan.
saking dekat dan saking dicintai oleh Tuhan. Ketika Saulus datang dan menganiaya gereja, Tuhan Yesus datang menghampiri dia dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya adalah gereja, yang dianiaya adalah umat Tuhan. Tetapi Kristus berkata, yang engkau aniaya itu aku. Untuk memberi petunjuk kepada saudara dan saya betapa dekatnya, betapa rapatnya relasi antara sang kepala gereja dengan kita sebagai tubuhnya. Betapa dekatnya, betapa intimnya relasi antara dia yang disebut sebagai pokok anggur yang benar dan kita yang disebut sebagai cabang atau carang-carangnya. Dia terlalu mengasihi saudara dan saya, maka dia bersekutu secara intim. Dengan demikian, karena saking intimnya relasi itu, tindakan untuk melukai gereja adalah tindakan untuk menganiaya Kristus sebagai sang pemilik gereja. Ini yang digambarkan di dalam ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat di situ, ayat yang ke-10. Dikelilinginya dia dan diawasinya, 10 bagian B, dijaganya sebagai biji mata. Tadi pagi saya juga tekankan bagian ini, biji mata itu organ yang sangat kecil. Bapak Ibu dan saya melihat dengan mata, tapi jarang saudara dan saya memperhatikan mata kita kalau enggak pesta. Itu pun biasanya ibu-ibu, bapak-bapak tidak. Ibu-ibu mendandani mata mereka supaya mereka terlihat cantik, bapak-bapak enggak. Artinya saudara dan saya, ini sesuatu organ yang sangat berharga. Kita tidak memberikan perhatian yang khusus, tapi dia sangat berharga. Sehingga kalau saudara dan saya kadang-kadang ada dalam kondisi bahaya, yang kita lindungi pertama kali, mata kita. Suami istri saling mengasihi seperti apapun, istri tidak akan membiarkan suami atau suami tidak akan pernah membiarkan istri untuk menyentuh biji matanya. Tidak pernah ada suami bilang, istriku saya sangat mencintai engkau. Tidak ada yang lebih dicintai di dalam dunia ini daripada engkau. Sekarang mari biar saya pegang biji matamu. Saya kira sang istri pasti marah. Ini adalah organ yang kecil yang kadang-kadang terlewatkan begitu saja dari perhatian saudara dan saya. Kita melihat melalui dia, tetapi saudara dan saya tidak lihat dia. Tetapi pada saat yang sama ini adalah organ yang harus dijaga dengan baik. Dan kemudian karena Musa mengerti ini, Musa bilang Allah itu saking mengasihi umatnya, dia jaga, dia lindungi umatnya seperti dia menjaga biji matanya. Siapa umat ini? Umat ini adalah umat yang ditemukan di padang gurun, di tengah auman padang belantara, kata Musa. Pada masa itu orang gak tinggal di padang gurun. Kalau ditemukan di padang gurun, Musa pakai kata ditemukan, kata Ibraninya memang cocok sekali diterjemahkan kata ditemukan. Itu sama seperti saudara dan saya pakai bahasa Indonesia, hari anak muda kalau jalan ketemu uang di jalan, kemudian dia akan bilang, ih nemu duit. Lewat dan ketemu. Sepertinya sebuah kebetulan. Tetapi ketemunya di padang gurun, tempat di mana manusia kalau tinggal di situ mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Artinya ketika Tuhan datang dan mengambil Israel menjadi milik pusaka, menjadi biji mata yang dijaga, dilindungi. Israel sebenarnya mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Harusnya dia mati atau bahkan mungkin dia sudah mati, tetapi Allah yang mengasihi dia ambil menjadikan dia sebagai milik pusaka, dijaga dan dilindungi sedemikian rupa untuk bercerita kepada saudara dan saya bahwa gereja adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Dan karena gereja adalah milik yang sangat berharga, maka gereja itu dituntut untuk senantiasa ada di dalam relasi dengan Kristus. Sama seperti kepala dan tubuh itu harus bersatu supaya kita hidup. Dan kalau kepala dan tubuh itu dipisahkan, saudara dan saya mengalami kematian. Demikian juga saudara dan saya sebagai umat Allah, kita berharga karena Kristus memimpin kita supaya kita terus ada di dalam relasi dengan dia. Salah satu ciri bahwa saudara dan saya adalah umat Tuhan, maka saudara dan saya akan menikmati salah satu tanda cinta kasih Tuhan, yaitu hati saudara dan saya senantiasa ditarik untuk menikmati relasi dengan dia. Kalau kita sudah lama nggak pernah menikmati relasi dengan Tuhan, namun juga nggak pernah ada kerinduan untuk datang menikmati relasi dengan dia, saudara perlu berdoa baik-baik dan tanya kepada diri saudara, apakah saudara adalah milik Tuhan atau bukan? Karena kalau kita adalah milik Tuhan, maka dia yang akan menggerakkan hati kita untuk mencari dia. Dengan pertama-tama datang mencari kita dan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Semua yang disebut sebagai umat Tuhan, jika mereka berharga, maka Allah akan memimpin mereka terus-menerus ada di dalam relasi dengan dia seperti kepala dan tubuh itu terus bersatu. Kalau saudara dan saya adalah umat Tuhan yang berharga, Allah yang pernah datang menarik saudara dan saya melalui firman itu akan terus-menerus memakai pekerjaan Allah Roh Kudus, menarik kita dengan firman supaya kita terus-menerus bersekutu dengan dia seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya tidak dapat dipisahkan. Ketika saudara dan saya memisahkan ranting anggur dari pokok anggur, maka ranting anggur itu akan mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Yang mati bukan pokok anggurnya, yang mati adalah rantingnya.
Persekutuan yang intim inilah yang saudara dan saya butuhkan. Dan Yesus memberikannya ketika dia berkata demikian, aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Saudara dan saya membutuhkan apa yang disebut sebagai pokok anggur itu. Dan bukan ranting yang mencari pokok anggur itu. Pokok anggur itulah yang seolah-olah mencari sang ranting. Dan kemudian dicangkokkan ke dalam tubuhnya supaya mereka menikmati apa yang disebut sebagai kehidupan. Tetapi kalau saudara dan saya ada di dalam pokok anggur yang tidak gagal untuk berbuah. Kristus adalah pokok anggur. Dia mengasihi kita, kita ada di dalam dia, dia ada di dalam kita. Jangan lupa, dia adalah pokok anggur yang tidak pernah gagal untuk berbuah. Dan kalau dia tidak pernah gagal untuk berbuah, saudara dan saya juga mesti ingat, pokok anggur yang tidak pernah gagal berbuah ini adalah pokok anggur yang mau berbuah melalui saudara dan saya. Berelasilah sedemikian dengan Tuhan, supaya saudara dan saya pada akhirnya menghasilkan apa yang disebut sebagai buah di dalam kehidupan kita. Mengapa umat Allah itu disebut sebagai umat yang mulia? Pertama, Allah mengasihi, mencintai mereka. Yang kedua, Allah menarik mereka terus-menerus datang kepada Dia untuk menikmati persekutuan dengan kita. Siapa kita? Orang-orang yang mati sehingga bisa menikmati relasi dengan Allah yang hidup. Siapa saudara dan saya? Orang-orang berdosa ini sehingga saudara dan saya boleh datang menghampiri dan berelasi dengan Allah yang suci. Siapa kita, ciptaan yang hina ini, sehingga kita boleh datang dan kemudian menikmati relasi dengan Allah yang besar dan Allah yang agung. Karena Allah memanggil saudara dan saya, menjadikan kita sebagai miliknya. Kita boleh datang berelasi dengan dia. Gereja adalah entitas yang sangat mulia. Tetapi bukan cuma itu. Terkait dengan buah tadi, ada penulis yang mengatakan bahwa kita harus memandang relasi gereja dengan Tuhan sebagai sebuah relasi yang sakramental. Selama beberapa waktu terakhir ini, saya punya hati lebih banyak ditarik ke gereja. Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu, saya bimbing beberapa mahasiswa punya skripsi dan tesis. Dan kadang-kadang kalau sudah banyak kan kita yang capek itu. Habis waktu hanya baca skripsi orang gitu. Kapan baca untuk diri kita, kapan baca untuk khotbah. Sehingga saya waktu ada yang datang kemudian dia bilang, Pak, bisa diskusi tentang skripsi? Saya bilang bisa, tapi dalam hati saya nanti kita habis diskusi, kalau situ bilang saya yang bimbing, saya sudah gak sanggup, jadi pasti saya gak mau. Jadi setelah ngomong, kemudian ngomong-ngomong, lalu kemudian dia bilang begini, Pak, Bapak aja yang bimbing. Saya bilang saya sudah gak bisa. Banyak mahasiswa. Lalu kemudian dia bilang begini sama saya, Pak, saya bahas tentang gereja. Waktu dia bilang dia bahas tentang gereja, itu seperti cara Tuhan untuk menawan hati saya. Lalu saya, karena kami diskusi, saya tahu apa ini akan menarik gitu. Lalu saya bilang, kalau kamu memberi penekanan tentang gereja apa? Lalu kami mulai diskusi. Saya pikir itu sesuatu yang menarik. Dan sekarang dia tulis. Waktu dia tulis, saya sudah baca kali yang kedua, dan saya diberkati sekali waktu dia menunjukkan seorang penulis yang mengatakan relasi gereja dengan Tuhan itu seperti sakramen. Kalau Bapak Ibu dan saya masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus, sebenarnya roti dan anggur itu biasa-biasa aja kan ya. Kalau kita pergi ke pantry-nya kita, dapurnya kita, Bapak Ibu buka kulkas, ada roti di situ. Kalau Bapak Ibu lapar sekali, boleh nggak ambil makan? Kenapa diam? Boleh nggak ambil makan? Boleh kan ya? Apakah ketika Bapak Ibu ambil, Bapak Ibu mau makan, Bapak Ibu mesti panggil pendeta dulu? Kemudian pendeta bilang, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Kan enggak perlu kan ya? Bapak Ibu lapar, Bapak Ibu ambil makan. Artinya roti itu adalah sesuatu yang biasa aja ditaruh di kulkas itu. Anggur saya enggak tahu entah taruh di mana, tapi ada di situ. Kalau Bapak Ibu ambil, Bapak Ibu minum, rasanya biasa aja. Tetapi bagaimana Bapak Ibu dan saya punya perasaan ketika saudara dan saya masuk di dalam sakramen yang disebut sebagai perjamuan kudus? Kita tidak bilang bahwa ada sesuatu yang mistik di situ, tetapi kita percaya bahwa ini adalah simbol daripada tubuh dan darah Kristus. Roti adalah simbol daripada tubuh Kristus, anggur adalah simbol daripada darah Kristus. Lalu kemudian ketika saudara dan saya berdoa, saudara dan saya percaya Allah hadir bersama-sama dengan kita. Bahkan jiwa kita diangkat untuk menikmati persekutuan dengan dia. Sehingga ada semacam relasi yang sangat misterius dan juga pada saat yang sama sangat intim di dalam relasi perjamuan itu. Tetapi Bapak Ibu lihat ini ya, roti yang biasa itu sekarang merujuk kepada Yesus Kristus. Anggur yang biasa dan sangat natural itu sekarang merujuk kepada Kristus yang mulia, darah Kristus itu. Kemudian sang penulis bilang begini, demikian juga gereja. Gereja itu kan biasa-biasa saja. Saudara dan saya adalah orang-orang biasa. Kita bukan orang-orang yang terlalu luar biasa. Tetapi Allah memutuskan supaya melalui orang-orang yang terlihat biasa, orang-orang yang terlihat natural, orang-orang yang tidak terlalu besar ini, kemuliaannya dinyatakan melalui mereka. Melalui gereja yang natural, melalui gereja yang terlihat biasa. Allah yang mulia itu dilihat oleh dunia, dinikmati oleh dunia, kemuliaannya itu. Maka sang penulis itu mengatakan, dengan demikian gereja mulia karena Allah yang tidak terbatas menyatakan ketidakterbatasan itu melalui gereja yang terbatas.
Allah yang mulia itu menyatakan kemuliaannya melalui gereja yang terlihat biasa-biasa saja. Gereja adalah entitas yang sangat mulia. Melalui buahnya mereka menyatakan cinta kasih Allah. Melalui buahnya mereka menyatakan apa yang disebut sebagai kemuliaan Allah. Dan inilah yang terus dinantikan oleh Tuhan. Tadi pagi ini yang saudara dan saya pelajari. Sore hari ini saya mengajak saudara untuk melihat satu hal yang kemudian menghalangi kita untuk mencapai semua yang Tuhan atur di dalam kehidupan bergereja. Dan mari kita mulai lihat Alkitab kita mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Ada situasi yang bisa dikatakan merusak atau mencemari kesaksian gereja tentang kemuliaan Tuhan. Mereka harusnya bisa bersaksi bahwa kami adalah milik Tuhan. Namun ada kondisi yang merusak kesaksian ini. Kondisi itu disebut sebagai perlawanan terhadap Allah dan kebenarannya. Sekali lagi, perlawanan terhadap Allah dan kebenarannya. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16 menceritakan hal ini. Umat Allah bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka ada di dalam perlawanan terhadap Allah. Saudara, ketika kita melawan Allah atau manusia melawan Allah dan melawan kebenaran, ada dua kondisi yang memungkinkan itu. Yang pertama, mereka melawan Allah karena mereka memang tidak kenal Allah, mereka tidak paham kebenaran. Kalau di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini sama seperti orang yang hatinya sangat keras itu. Mereka tidak bisa meresponi firman karena hatinya keras. Memang mereka tidak paham kebenaran, mereka tidak tahu kebenaran dan tidak pernah berjumpa dengan Allah yang benar itu. Tapi kondisi yang terburuk sebenarnya ada pada yang kedua. Mereka yang belajar kebenaran seperti orang-orang di dalam ayat yang ke-19 yang kita baca, ahli Taurat dan imam-imam kepala. Mereka belajar, mereka paham kebenaran, namun dengan sadar mereka menolak kebenaran. Mereka tidak mau menerima kebenaran, bahkan mereka melawan kebenaran. Kalau saudara dan saya lihat di dalam perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, saudara dan saya akan menemukan tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu itu terlihat menjanjikan. Pada masa itu kalau seorang petani itu menabur benih, sebelum menabur benih dia akan olah tanah. Tetapi tidak semua petani itu punya kemampuan untuk menyingkirkan batu yang ada di bawahnya. Kalau hari ini saudara dan saya bisa pakai eskavator mungkin. Zaman dulu kalau ada batu besar yang nggak ada, dia cuman kemudian berusaha untuk membajak tanahnya dan kalau ada batu dia tutup dengan tanah. Sehingga kalau benih itu ditiup angin jatuh di atas tanah yang ada batu di bawahnya, kelihatan sangat menjanjikan. Benih itu akan tumbuh. Tetapi setelah dia tumbuh, tidak lama kemudian dia akan mati karena dia tidak bisa berakar dengan baik. Mengapa? Karena di bawah tanah itu ada batu. Ini sama seperti orang yang mendengar firman, kemudian dia berespon terhadap firman. Oh, saya mengerti firman. Bahkan dia bersuka cita dengan firman itu. Tetapi kemudian apa yang disebut sebagai pengertian itu akan diuji oleh waktu. Sederhana Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu dan saya dengar firman, kita bisa salam-salaman dan saudara bisa bilang bahkan kepada hamba Tuhan, Pak, puji Tuhan ya, firman Tuhannya tadi itu menyentuh saya. Itu bisa. Kadang-kadang ketika KKR, hamba Tuhan tuh senang sekali ketika dia KKR, kemudian dia calling, ada orang angkat tangan dengan air mata. Rasanya firman Tuhan sampai gitu. Tapi kadang-kadang yang seperti ini kan cuman kelihatan gitu. Apa yang terjadi ketika, pernah enggak Bapak Ibu rasa diberkati sekali dengan firman Tuhan, turun tangga, sampai di bawah, misalnya Bapak Ibu ikut ibadah 2, jemaat ibadah 1 masuk, ketemu sampai di bawah, sampai di lobi situ ngobrol-ngobrol sebentar, jemaat ibadah 2 tanya, firman Tuhan tadi gimana? Bagus. Lalu kemudian, memangnya dia ngomong apa? Pernah enggak setelah dia bilang, memangnya dia ngomong apa? Kita kaget, terus kita mikir, iya ya, saya merasa seperti diberkati, tapi saya kok lupa apa yang dia omongin. Martin Luther itu bilang begini, terkait dengan kebenaran apapun itu, entah firman atau yang lain, Bapak Ibu dan saya harus ingat satu prinsip ini. Firman Allah harus diajarkan secara berulang-ulang setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari pula lah orang Kristen melupakan firman. Tadi pagi Bapak Ibu ada renungan? Atau ada yang bisa, hari Minggu renungan di gereja aja lah. Saya sudah renungan dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu renungan di gereja. Tapi saya mau tanya, kalau Bapak Ibu renungan hari Senin, masih ingat gak firman Tuhan itu sepanjang hari? Martin Luther bilang, saudara dan saya adalah orang-orang yang harus mendengar firman setiap hari dan mendengarnya berulang-ulang. Kenapa? Karena memang kita berulang-ulang setiap hari melupakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang saya mau katakan saat ini adalah kadang-kadang orang itu cenderung untuk menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran yang tadi dia paham sebagai kebenaran karena seiring berjalan dengan waktu, kadang-kadang kebenaran itu melukai dia. Kebenaran tidak cocok dengan cara hidup yang berdosa. Kebenaran gak cocok dengan cara pikir yang lama. Dia enggan untuk meninggalkannya. Saya pernah
melayani di salah satu cabang kita. Waktu itu pertama kali ditempatkan di Depok kira-kira 6 bulan kemudian, lalu saya pergi melayani di salah satu cabang kita. Kadang-kadang inilah nasib vikaris ketika baru pertama kali melayani, saudara. Pergi nggak ada yang kenal, kemudian duduk ya, misalnya kayak Pak Go duduk di depan, ada satu orang bapak duduk di depan saya. PA, saya ingat itu, saya PA. Lalu kemudian dia duduk di depan saya, bukan cuma duduk seperti Bapak Ibu. Kalau duduk Bapak Ibu seperti ini sopan sekali. Tapi dia duduk seperti orang semedi. Kalau Bapak Ibu nonton film orang semedi itu. Jadi 2 kakinya di atas kursi. Lalu kemudian dia gak sepanjang saya sampaikan firman Tuhan, gak satu kali dia lihat mata saya. Saya biasa khotbah kemudian lihat orang. Cuman kan yang ini karena gesturnya agak aneh. Setiap kali saya mau lihat jemaat, pertama kali yang saya lihat dia. Dan setiap kali saya lihat dia, gak pernah dia lihat saya. Tapi dia dengan tekun itu, waktu itu masih zaman BlackBerry, sehingga kalau ketik itu pakai pipetnya itu bunyi. Jadi dia bersaing dengan saya. Saya berkhotbah, sampaikan firman Tuhan, dia punya tangan juga ketik sesuatu. Saya berharap cuma dalam hati, Tuhan tolong supaya yang dia catat itu khotbah. Bukan sementara WA sama Tuhan kan ya. Kemudian saling chat sama Tuhan lah gitu. Mereka terus berjalan terus sampai selesai. Saya agak sedikit terhibur waktu saya bilang begini. Jadi ada pertanyaan. Waktu saya bilang apakah ada pertanyaan, saudara, orang pertama yang angkat tangan adalah Bapak itu. Dalam hati saya berarti dia catat. Tapi anehnya, setelah dia mengajukan pertanyaan sama sekali tidak ada hubungan dengan semua yang saya khotbahkan 1 jam lebih. Saya agak sedikit jengkel, tetapi lagi-lagi masih vikaris baru, gak boleh marah-marah. Jadi saya memberi penjelasan, dan yang menarik, yang kedua, setelah saya jelaskan dia bilang begini, semua pendeta reform yang datang ke sini, kalau saya tanya, jawabannya sama. Dan dia marah sama saya. Harusnya dari tadi saya marah tuh, tapi saya nggak marah. Lalu kemudian waktu dia bilang itu, saya tanya, jadi yang Bapak harapkan apa? Bapak mengharapkan jawaban kami berbeda? Pertama, ada masalah di sini. Bapak bilang setiap kali Bapak tanya, jawabannya sama. Itu berarti setiap kali ada hamba Tuhan datang, pertanyaan yang itu juga yang Bapak tanyakan. Pantas, nggak cocok dengan penjelasan saya. Tapi yang kedua, Bapak harus bersyukur kalau semua hamba Tuhan punya jawaban sama. Kenapa? Karena kami punya Alkitab yang sama. Berdasarkan Alkitab yang samalah kami memikirkan dan menjawab pertanyaan itu. Seharusnya sama. Kalau Bapak Ibu, Bapak dapat saya jawab A, ternyata hamba Tuhan yang lain jawab minus A, ada masalah di antara kami sebagai hamba Tuhan. Salah satu di antara kami salah. Tetapi kalau yang Bapak tanyakan adalah yang ini dan jawabannya sama, Bapak mesti bersyukur. Lalu kemudian dia mulai tapi, wah banyak sekali tapi. Dan yang saya pikir pada saat itu kesan yang didapatkan adalah dia menuntut setiap hamba Tuhan yang ditanyakan pertanyaan itu memberi jawaban sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Kami yang menyampaikan firmanlah yang harus menyesuaikan firman yang disampaikan itu kepada pemikirannya. Ini terkait dengan firman Tuhan, tapi bagaimana dengan adat istiadat, kebiasaan sekolah, kebiasaan keluarga kita? Kadang-kadang ada tradisi di dalam keluarga, tradisi di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas kita, dan saudara dan saya menuntut firman disesuaikan kepadanya. Sulit bagi saudara dan saya untuk menundukkan pikiran, perasaan, dan kehendak menjadi gereja yang berbuah jika firmanlah yang harus disesuaikan kepada kita. Ada masa orang mengerti kebenaran, mereka menerima kebenaran, tahu bahwa itu benar, tetapi mereka juga bisa melawan. Seperti apa? Seperti benih yang jatuh di antara semak-semak itu. Awalnya begitu dia jatuh, dia muncul, tumbuh itu seperti sangat menjanjikan, tetapi akan ada masa ketika semak-semak itu menghimpit dia, maka dia mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Tuhan Yesus bilang ada orang yang hatinya itu dua. Dia mau peluk dunia dengan tangan kirinya dan kemudian dia mau peluk Allah dengan tangan kanannya. Hati yang berpaut kepada Allah sekaligus juga kepada dunia. Sehingga ketika firman itu menuntut dia untuk mengambil keputusan, pilih mana, ikut Allah atau ikut dunia ini, maka dia akan mengorbankan Allah dan firman-Nya, kebenarannya demi dunia ini. Apa yang menghambat gereja untuk kemudian bisa meresponi Allah, menghasilkan buah, menyatakan kemuliaan sebagai Allah sebagaimana seharusnya? Perlawanan terhadap kebenaran Allah. Entah karena saudara dan saya tidak paham kebenaran, atau ketika saudara dan saya paham, saudara dan saya enggan untuk menundukkan pikiran, perasaan, dan ego kita kepada kebenaran. Saya mengajak saudara dan saya untuk lihat hal ini sebelum kita lebih lanjut ya memikirkannya. Apa akibatnya? Dan ayat-ayat yang saudara dan saya baca ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan konsekuensi ketika gereja menempatkan dirinya di dalam perlawanan terhadap Allah dan kebenarannya.
Sekali lagi, teks yang saudara dan saya baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16 adalah teks yang bercerita kepada saudara dan saya mengenai berbagai konsekuensi, berbagai akibat ketika gereja di mana kebenaran itu diajarkan kemudian memutuskan untuk berlawanan dengan kebenaran. Ketika ahli-ahli Taurat itu belajar kebenaran, mereka mengerti kebenaran. Bapak Ibu jangan lupa, jangan pernah berpikir bahwa ahli Taurat gak mengerti kebenaran sama sekali. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang begini, kamu murid-murid, dengarkan apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Artinya mereka mengerti kebenaran, mereka mengajarkan kebenaran, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran itu. Persoalan dengan Farisi dan pemungut cukai, Farisi dan imam-imam, persoalan terbesar mereka bukan salah menafsirnya. Ada masa di mana mereka salah tafsir, kita harus akui itu. Tetapi Yesus kasih pesan kok sama murid-murid, dengar yang mereka ajarkan, kasih telingamu, perhatikan baik-baik apa yang mereka ajarkan. Yesus mengakui ada tafsiran yang benar di sana. Tetapi apa ya? Apa yang kemudian menjadi persoalan yang terbesar? Ya mereka menolak kebenaran dan akibatnya Bapak Ibu dan saya akan temukan 3 hal ini. Pertama, ketika saudara dan saya paham kebenaran, saudara dan saya menolak kebenaran, makin lama hati saudara dan saya itu akan menjadi semakin keras. Saya mau mulai dengan kondisi ini. Ketika murid-murid itu atau orang banyak datang dan Yesus menyampaikan perumpamaan, ada satu gambaran di situ. Pertama, orang-orang ini ketika Allah itu mendirikan kebunnya, kebun anggurnya, kemudian Allah mempercayakan kepada mereka untuk sementara waktu, kemudian Allah mengutus nabi-nabi itu datang. Kalau di dalam pertafsiran Yesus Kristus, Yesus bilang itu nabi-nabi. Nabi-nabi itu datang kepada orang-orang itu menuntut pertanggungjawaban dan orang-orang itu tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan Allah, mereka tidak peduli dengan kebenaran, mereka tidak peduli dengan pemberita kebenaran. Jika saudara dan saya membiarkan diri kita terus ada di dalam perlawanan terhadap Allah dan kebenarannya, maka satu saat saudara dan saya akan sampai pada satu kondisi ini. Tidak lagi peduli dengan Allah, tidak lagi peduli dengan kebenaran Allah, dan bahkan tidak peduli juga dengan pemberita kebenaran. Dalam kondisi ini tidak mungkin ada pertumbuhan, tidak mungkin ada buah, dan tidak mungkin ada kesaksian. Saudara, ketika orang-orang yang diutus oleh Sang Tuhan itu atau diutus oleh Tuhan datang, orang-orang itu datang dan memberitakan beberapa hal. Pertama, orang-orang itu akan datang dan menyampaikan 3 poin ini. Ingat bahwa kamu bukan pemilik. Pemilik kebun anggur ini adalah orang yang mengutus kami. Artinya pemberita-pemberita ini datang atau pekerja-pekerja ini datang. Untuk apa? Untuk mengingatkan para pekerja itu kepada sang pemilik. Kemudian mereka akan ingatkan, tetapi kamu punya kontrak dengan dia. Dia memperkerjakan kamu, dia bayar kamu, kamu boleh menikmati hasilnya. Tetapi sekarang kami datang untuk menuntut apa yang disebut sebagai pertanggungjawaban. Berikan apa yang kamu harus berikan kepada dia. Dia adalah pemilik, berikan sesuatu yang memang menjadi miliknya. Dan yang ketiga, mereka akan ingatkan kewajiban. Seharusnya kamu urus baik-baik kebun anggur ini, supaya pohon anggur yang ada di dalamnya semuanya menghasilkan buah. Tampaknya ketika orang-orang yang diutus ini datang, 3 orang yang diutus digambarkan dengan 3 orang. Kalau saudara lihat di dalam Matius dan Markus, saudara akan menemukan ada banyak, kata Tuhan Yesus. Orang-orang ini datang dan mengingatkan mereka kepada kebenaran bahwa sang pemilik kebun, Allah itu ada. Kamu yang ada di dalam kebun, yang ada di dalam gereja punya tanggung jawab terhadap dia. Kamu harus bertanggung jawab terhadap dia. Kamu harus punya kewajiban untuk menghasilkan buah bagi dia. Tampaknya kebenaran ini mengganggu hati nurani. Ketika kebenaran firman itu mengganggu hati nurani saudara dan saya, biasanya saudara dan saya berusaha untuk lari dan kemudian menyembunyikan diri. Orang-orang ini kemudian menolak, dan salah satu ciri atau salah satu petunjuk bahwa mereka itu sudah tidak peduli bahkan dengan Allah, dengan sang pemilik itu, adalah ketika sang pemilik itu memberikan anugerah sangat besar, dia utus anaknya. Waktu utus anaknya, mereka bukan cuma bunuh anaknya, tetapi saudara perhatikan kalimat yang keluar dari mulut mereka. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh mereka di sana. Ayat 14. Ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris. Dia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Seorang penafsir mengatakan mereka tidak peduli lagi dengan sang pemilik, mereka sekarang juga tidak peduli dengan sang anak. Penafsir itu mengatakan besar kemungkinan dalam perumpamaan ini dipahami dari sudut pandang pada masa itu. Pekerja-pekerja itu melihat, mereka berpikir bahwa sang pemilik sudah mati. Maka yang harus mereka sekarang kerjakan adalah bunuh sang anak yang adalah ahli waris, supaya sekarang mereka menjadi pemilik. Tadi pagi saya ingatkan satu prinsip ketika menafsir ayat ini. Yohanes Calvin bilang begini,
Allah adalah pemilik kebun anggur. Dia mempercayakan itu kepada pekerja-pekerjanya, kepada hamba Tuhan, kepada orang tua, orang yang diberi otoritas untuk kemudian mengajar dan seterusnya. Tetapi Allah mempercayakan apa yang dia miliki, gerejanya ini, kepada pekerja-pekerja ini. Lalu Yohanes Calvin bilang begini, meskipun Allah mempercayakan kebun anggurnya kepada para pekerja ini, Allah tidak pernah menyerahkan hak milik itu kepada mereka. Artinya sampai kapanpun gereja adalah milik Allah. Sampai kapanpun. Seorang hamba Tuhan bisa memulai dan kemudian mendirikan gereja, tetapi gereja adalah milik Tuhan. Calvin ingatkan ini. Lalu yang kedua, Allah tidak pernah menyingkirkan haknya dia dan tidak pernah berhenti menuntut haknya dia agar gereja yang dimilikinya itu menghasilkan buah. Itu tidak pernah dia berhenti. Sekarang yang menjadi persoalan adalah orang-orang ini berpikir sang pemilik sudah mati dan kemudian anaknya yang harusnya menjadi ahli waris itu kemudian mau dihabisi. Penafsir itu mengatakan ini adalah petunjuk bahwa para pekerja sekarang tidak peduli lagi dengan sang pemilik. Yang mereka pikirkan cuma satu, bagaimana kami bisa mendapatkan keuntungan dari kebun ini. Bapak Ibu mau sedikit contoh lebih konkret. Baru-baru ini kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, kekristenan lagi rame. Karena ada seorang hamba Tuhan, besar kemungkinan dia adalah anak dari seorang pendeta, besar kemungkinan dia adalah anak dari seorang pendeta besar di Jakarta. Di dalam khotbahnya dia menjelaskan bahwa sebelum Yesus jadi Tuhan, jadi ada masa di mana Yesus belum jadi Tuhan, Yesus itu sama persis seperti kita. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Waktu Yesus pernah datang dalam dunia, jadi sama seperti kita, dan itu dia bilang waktu Yesus belum jadi Tuhan, wah terjadi keributan di sana. Bapak Ibu, kalau di dalam konteks pelayanan, lalu kemudian saudara dan saya menemukan perbedaan. Di reform ini kan banyak sekali perbedaan. Reform tidak uniform, sehingga kalau predestinasi ada yang single, ada yang double. Tetapi ini tidak berkaitan dengan apa yang disebut sebagai penyesatan dan kebinasaan. Tetapi kalau dia mengajar orang untuk percaya bahwa Yesus itu pernah tidak menjadi Tuhan, dia pernah hanya manusia biasa dan belum jadi Tuhan, artinya belakangan mungkin setelah bangkit dari antara orang mati baru dia menjadi Tuhan, dia sementara mengajar jemaat untuk percaya kepada Kristus yang tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Kalau saya adalah papa dan itu anak saya akan ambil tindakan, minta dia berhenti. Kalau enggak, saya bukan merugikan anak saya bukan merugikan diri saya, tapi saya merugikan apa yang disebut sebagai umat Tuhan. Saya merusak pekerjaan Tuhan. Saya menghancurkan kebun anggurnya Tuhan. Tapi sampai hari ini, saudara dan saya akan tahu orang ini masih terus melayani. Mengapa? Ketidakpedulian dengan apa yang disebut sebagai kebun anggur ini sebagai milik Tuhan. Tidak peduli dengan sang pemilik. Yang penting saya diterima oleh jemaat, apapun yang saya sampaikan. Yang paling penting Allah kemudian, atau Allah di dalam tanda petik itu memelihara hidup saya melalui mereka. Bapak Ibu, ini adalah satu situasi yang sangat mengerikan. Ketika orang sudah tidak peduli lagi bukan hanya dengan pemberita kebenaran, tetapi tidak peduli dengan kebenaran dan Allah yang adalah kebenaran. Kalau itu saya ngomong gereja mungkin masih jauh dari Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, bagaimana sistem nilai yang saudara pakai untuk mendidik anak saudara? Bukankah yang disebut sebagai gereja itu bukan hanya komunitas, tetapi setiap pribadi kita bilang yang sudah terhubung kepada Kristus. Karena kita telah mengalami apa yang disebut sebagai keselamatan. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus, telah diselamatkan oleh Kristus. Kita lah gereja. Kalau begitu kita adalah penjaga daripada anak-anak kita. Apa sistem nilai yang saudara tawarkan kepada anak-anak ketika saudara mengajar dan mendidik mereka? Sistem nilai yang sesuai dengan kebenaran firman kah? Atau kadang-kadang sistem nilai yang sesuai dengan kebenaran firman itu terlihat tidak begitu realistis sehingga saudara dan saya justru menghindarinya. Ketika saudara dan saya terus-menerus ada dalam perlawanan kepada Allah, salah satu konsekuensi adalah perlawanan kepada Allah membuat saudara dan saya makin lama makin tidak peduli kepada kebenaran, kepada Allah yang benar dan mereka yang memberitakan kebenarannya. Mereka yang memberitakan kebenaran Allah itu akan mengganggu saudara dan saya dan kita cenderung untuk membenci dan menyingkirkan mereka. Inilah yang digambarkan di dalam teks yang saudara dan saya baca. Konsekuensi pertama dari perlawanan kepada Allah dan kebenaran adalah ketidakpedulian. Yang kedua, orang-orang ini makin lama semakin keras hati dan semakin jahat. Ketika mereka tidak berubah, saudara dan saya akan mendapati bahwa makin lama mereka semakin jahat. Makin keras hati. Mereka makin tidak peduli dan tidak peka terhadap teguran. Dari mana saudara dan saya lihat, kalau saudara baca dengan teliti, saudara akan menemukan 3 kali kan diutus di dalam cerita ini. Dan tindakan mereka makin lama makin jahat.
Mari kita lihat beberapa bagian. Mari kita mulai dengan ayat yang ke-10. Bagian akhir, tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu. Jadi dia utus hamba, mereka pukul dia, lalu mereka suruh dia pulang dengan tangan hampa. Mereka memukul dia. Seorang penafsir, Darrell Bock, mengatakan yang pertama ini hanya menekankan kekerasan secara fisik. Dia dianiaya secara fisik. Tetapi orang yang kedua, ayat 11, sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain. Tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka. Lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Sekarang ditambah satu kata, dipermalukan. Bukan cuma dipukul, dihancurkan secara fisik, tetapi juga dipermalukan. Artinya aniaya ini bukan hanya fisik, tetapi juga secara psikologis, secara emosional. Makin lama makin jahat. Yang ke-12, ayat 12. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga. Tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka. Bukan cuma dipukul, tetapi juga sekarang dilukai. Lalu dilempar keluar kebun itu. Ayat 10 dan ayat 11, dua hamba itu masih bisa pulang. Yang ketiga, itu dilukai dan dilemparkan keluar. Darrell Bock bilang begini, ini mirip seperti orang yang dipukuli oleh para perampok, tidak berdaya sehingga dia membutuhkan pertolongan Samaria yang baik hati. Makin lama tindakan mereka makin keras. Makin lama tindakan mereka itu makin jahat. Dan pada akhirnya ketika sang anak itu dikirimkan, mereka dengan sengaja menantang sang pemilik dengan membunuh sang anak untuk mengambil alih kebun itu. Kalau saudara dan saya lihat kondisi ini, hampir tidak ada harapan kan ya? Melawan Allah, menjadi tidak peduli kepada Allah. Allah membiarkan mereka sehingga hati mereka itu menjadi makin lama makin keras. Saudara bisa bandingkan dengan Firaun. Allah berkata, aku akan mengeraskan hatinya. Itu tidak sama dengan hati dia itu lembut lalu Allah bikin jadi keras. Tetapi memang hatinya keras, Allah biarkan keras sehingga makin lama makin jahat. Makin banyak mujizat, bukannya dia makin sadar, tetapi makin banyak mujizat, dia makin lawan Tuhan. Bahkan mujizat yang memaksa dia melepaskan Israel adalah kematian anak-anak sulung. Allah paksa dia untuk melepaskan Israel, tetapi setelah dia punya duka di dalam hati itu mulai berkurang, dia memutuskan untuk mengejar Israel dan memerangi Israel. Makin lama makin jahat. Makin lama saudara dan saya akan menjadi semakin keras. Saya kutip seorang penulis, tidak ada mujizat yang dapat menyelamatkan manusia dari kekerasan hatinya. Firaun adalah orang yang lihat mujizat paling banyak mungkin. Tuhan bikin mujizat dan Tuhan tunjukkan kemahakuasaannya dia. Melalui 10 tulah itu, dewa-dewi di Mesir satu demi satu dipukul oleh Tuhan. Kalau dikatakan dewa yang paling besar adalah dewa Ra, Tuhan bikin matahari itu menjadi gelap untuk menunjukkan dewa Ra bukan apa-apa bagi Allah Israel. Kalau di dalam sungai Nil ada yang namanya dewa kehidupan, Allah tulahi itu dengan air yang menjadi darah sehingga semua kehidupan di dalam sungai Nil mati dan kemudian muncul bau busuk. Yang ada adalah bau busuk, yang ada adalah bau kematian, untuk mengatakan tidak ada dewa kehidupan. Satu-satunya yang hidup, yang memberi kehidupan adalah Allah Israel. Maka semua mujizat itu memukul dewa-dewi Mesir, bukan sekedar memukul Firaun dan orang Mesir. Tetapi di tulah yang terakhir, Firaun itu dianggap sebagai dewa sehingga anaknya itu kan keturunan dewa kan ya. Tuhan hajar dia, Tuhan bunuh anak sulungnya untuk menunjukkan kamu bukan apa-apa. Apakah dia bertobat setelah dia lihat semua itu? Tidak. Tidak ada mujizat yang menyelamatkan saudara dan saya dari kekerasan hati. Satu-satunya yang saudara dan saya butuhkan dalam kondisi itu adalah tindakan Allah untuk mengubah hati saudara dan saya dan tunduk kepada kebenaran. Dan dia simpulkan dengan ini, tidak ada mujizat yang lebih besar daripada perubahan hati untuk tunduk kepada kebenaran, dan cuman Allah yang bisa melakukan itu. Tetapi jika Allah tidak melakukan itu, orang yang tidak peduli kepada kebenaran makin lama akan menjadi semakin jahat. Yang ketiga dan yang terakhir, apa konsekuensi daripada perlawanan saudara dan saya terhadap Allah dan kebenaran? Saudara dan saya tidak akan mungkin bisa meresponi Allah dan anugerahnya. Jika saudara dan saya terus ada dalam situasi ini, maka anugerah Tuhan yang ditawarkan kepada saudara dan saya akan cenderung untuk menyia-nyiakannya. Saudara dan saya tidak akan mungkin bisa meresponi sebaik apapun yang Tuhan berlakukan bagi saudara dan saya. Mari kita lihat ayat 13. Setelah mereka pukul hamba-hamba yang diutus, apa yang dilakukan? Tuhan berkata di dalam ayat 13, apakah yang harus kuperbuat? Apakah yang harus kuperbuat? Bapak Ibu, ini bukan bertanya, Tuhan itu bukan tidak tahu apa yang harus dia lakukan.
Tetapi Tuhan itu sekarang memiliki apa yang disebut sebagai kemungkinan untuk melakukan legal and strong action. Jadi tindakan yang secara hukum tepat, tetapi juga pada saat yang sama tindakan yang keras. Dia bisa menghakimi para pemberontak ini. Bahkan dia pada masa itu memiliki hak untuk membinasakan mereka. Dan dia dapat melakukannya secara langsung. Seharusnya dia bisa bilang begini, saya sudah kirim 3 hamba dan mereka tolak, bahkan mereka pukuli, yang satu hampir mati. Sudah saatnya saya mengambil tindakan yang sah pada masa itu untuk pergi dan membinasakan mereka. Apa yang harus saya lakukan? Tetapi Tuhan tidak lakukan itu kan ya. Bapak Ibu bisa lihat ayat 14 dan ayat 15. Sekali lagi dia bisa langsung melakukan tindakan yang sangat keras dan itu sah pada masa itu. Tapi dia tidak melakukannya. Ayat 14 dan 15. Ayat 13 dia bilang, aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu ia mereka segani. Baru ayat yang ke-14. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Yang dilakukan oleh Allah pertama adalah dia bisa menghukum, tapi dia menunda penghukuman. Dia enggak langsung pergi dan membinasakan orang-orang itu. Enggak, dia menunda dengan mengirimkan anaknya. Artinya yang mau digambarkan di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 adalah Allah itu bukan hanya menunda penghukuman, tetapi Allah memikirkan yang paling baik bagi pekerja-pekerja yang sangat buruk ini. Bagaimana supaya mereka tidak mati? Bagaimana supaya mereka tidak binasa? Bagaimana supaya mereka justru mencapai target yang saya mau? Bagaimana supaya mereka memberikan kepada saya apa yang seharusnya? Bukankah ini baik ya? Punya hak untuk menghukum? Bahkan menghukum orang-orang itu sampai mati, membinasakan mereka, tapi dia menunda, tidak segera datang untuk melakukan itu. Bahkan lebih parah lagi, dia bukan hanya menunda untuk datang, tapi dia memikirkan yang paling baik supaya orang-orang itu tidak mengalami penghukuman. Sebaliknya, orang-orang itu menjadi orang-orang yang berhasil. Hampir semua penulis yang saya baca mengatakan hal ini sulit diterima dan sulit dipercaya oleh pendengar pada masa itu. Kalau orang-orang hidup pada masa itu dengan budaya pada masa itu, sulit bagi mereka untuk percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kok bisa ada Tuhan yang punya kebun anggur modelnya kayak begini? Harusnya dia datang dan dia menghancurkan mereka, tapi dia memikirkan yang paling baik bagi mereka. Artinya sang Tuhan itu sangat memperhatikan mereka. Kalau saudara dan saya lihat kemudian di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-14 itu, dia mengutus anaknya. Supaya mereka itu menjadi segan dan taat. Waktu ketemu anaknya segan, taat. Lalu kemudian mereka meresponi dia dengan benar. Tapi catatan yang saudara dan saya dapatkan beda. Mereka melawan kebenaran. Maka mereka tidak dapat meresponi anugerah Tuhan dengan benar. Mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan mereka membunuh sang anak. Inilah masalah besar manusia. Sekali lagi, inilah masalah besar manusia. Masalah terbesar manusia itu kadang-kadang saudara saya bilang, saya tidak punya waktu. Atau kami kehilangan waktu kami. Tidak. Masalah terbesar manusia bukan saudara dan saya tidak punya waktu. Bukan karena saudara dan saya kehilangan waktu. Karena waktu selalu ada pada kita. Waktu tidak pernah hilang, dia terus ada kok. Masalah terbesar saudara dan saya adalah saudara dan saya menyia-nyiakan waktu yang dianugerahkan Allah supaya saudara dan saya meresponi dia dengan benar. Ini masalah terbesar di dalam kehidupan kita. Menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan untuk meresponi Allah kita dengan benar. Tapi yang menjadi persoalannya adalah jika saudara dan saya cenderung untuk melawan Allah dan kebenarannya, makin lama saudara dan saya makin kehilangan kepekaan untuk meresponi dia. Dalam kondisi ini gereja nggak punya harapan. Kalau saudara dan saya mau lihat, perumpamaan ini mengekspresikan kepada saudara dan saya, menunjukkan kepada saudara dan saya wajah asli umat Tuhan. Bukan cuma pada masa itu, tapi juga pada masa kini, bukan? Siapa saudara dan saya yang selalu meresponi Tuhan tepat pada waktunya? Siapa di antara saudara dan saya yang tidak pernah keras hati ketika berhadapan dengan apa yang disebut sebagai kebenaran Tuhan? Siapa di antara saudara dan saya yang selalu menerima dengan baik semua firman Tuhan, semua kehendak Tuhan, meskipun itu merugikan bagi saudara dan saya? Perumpamaan ini menunjukkan kepada saudara dan saya siapa kita yang sesungguhnya. Siapa orang-orang yang disebut sebagai umat Allah. Siapa orang-orang yang disebut sebagai pekerja kebun anggur. Tetapi kalau ini adalah wajah asli saudara dan saya, perumpamaan ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa gereja pasti akan binasa. Gereja pasti akan binasa. Jadi di mana pengharapan kita? Pengharapan kita cuma ada sekarang di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18.
Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru." Apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bapak Ibu, Yesus mau mengatakan bahwa ada satu batu. Dalam perumpamaan itu ada satu batu. Batu itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Artinya oleh orang-orang yang dianggap ahli untuk membangun sebuah gedung. Batu itu dianggap tidak berguna. Batu itu dianggap atau dipandang tidak berharga. Dibuang saja. Batu ini ditolak, batu ini dibuang. Dalam konteks Yesus Kristus, dia mau bicara ini adalah batu yang diberikan oleh Allah untuk mendirikan gerejanya. Tetapi dia dianiaya, dia dibunuh, dia tidak dipedulikan. Bahkan kalau saudara dan saya baca seluruh cerita Kristus dengan benar, saudara akan lihat bahwa batu ini diperlakukan seperti pokok anggur atau ranting anggur yang gagal untuk berbuah. Kalau ranting yang mandul itu harus dibakar, maka sekarang saudara dan saya ketika melihat kepada seluruh catatan mengenai Yesus Kristus, dia diperlakukan seperti ranting yang gagal untuk berbuah, dibakar sampai habis di tengah-tengah kemarahan dan kebencian manusia terhadap dia, dan juga di tengah-tengah murka Allah. Kalau saudara dan saya pakai istilah pekerja, maka Yesus Kristus pernah diperlakukan seperti pekerja yang gagal, pekerja yang tidak berguna. Di dalam pasal 20 ayat 16, dia bilang kalau mereka terus demikian, maka Tuhan itu akan datang untuk membinasakan mereka. Tetapi persoalannya sekarang, kalau saudara dan saya lihat Yesus Kristus sebagai batu yang dibuang oleh tukang bangunan, maka dalam proses pertama yang saudara dan saya temukan, dibinasakan, dihabisi sampai mati, itu bukan pekerja-pekerja yang gagal, tetapi Kristus sang pekerja yang tidak pernah gagal. Yesus sementara mengutip Mazmur pasal 118 yang dianggap tidak berharga dibuang dan diperlakukan seperti yang gagal, seperti yang tidak layak. Justru oleh kuasa Allah yang maha tinggi dan tindakan ajaib itu, batu yang dibuang itu berubah menjadi batu penjuru. Dia dibuang, tetapi dia menjadi batu penjuru. Artinya dia justru kemudian menjadi batu yang paling efektif, batu yang paling konstruktif, batu yang paling kuat. Untuk apa? Untuk membangun sebuah bangunan yang baru, yaitu gereja. Sekali lagi, bagi orang-orang Yahudi pada masa itu, pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang ditugaskan oleh Tuhan untuk membangun umat Allah, membangun bangunan yang disebut sebagai umat Allah, Yesus Kristus ini adalah sesuatu yang gak penting. Mereka buang dia, mereka aniaya dia, mereka tempatkan dia seolah-olah di bawah murka Allah dan mereka menghakimi dia sampai mati. Tetapi oleh anugerah Tuhan, tindakan yang menghancurkan itu sekarang dipakai oleh Allah untuk membangun gereja yang baru, yaitu umat Allah perjanjian baru. Di atas batu karang ini, di atas batu penjuru ini, Allah membangun gereja yang sejati. Di atas batu inilah Allah membangun gereja yang tidak gagal untuk berbuah. Di atas batu inilah Allah membangun gereja yang sangat kokoh. Saking kokohnya dia tidak dapat ditelan oleh alam maut. Batu penjuru ini adalah batu yang sangat kokoh dan batu yang sangat signifikan. Dia sangat kokoh dan sangat signifikan sehingga ketika dia dibuang, ketika dia dihancurkan, ketika dia tidak dianggap tidak berguna, justru batu inilah yang telah menghancurkan kerajaan kegelapan. Batu ini justru ketika dibuang, dialah yang menjadi batu yang menghancurkan kekerasan hati manusia. Tentara Roma yang memimpin tentara itu untuk tentara yang lain untuk menyalibkan Yesus Kristus. Ketika batu itu dibuang, ketika batu itu dihancurkan, dia tidak bisa menahan mulutnya untuk berkata sesungguhnya orang ini anak Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kisah Rasul pasal yang ke-6, orang-orang yang paling keras hati adalah imam-imam. Imam-imam dengar semua nubuat Yesus Kristus tentang apa yang akan terjadi terhadap dirinya, tapi mereka tolak dia. Yang terakhir adalah ketika dia bangkit dari antara orang mati, mereka menyebarkan cerita yang palsu. Tetapi batu yang dibuang oleh tukang bangunan ini telah menjadi batu penjuru yang menghancurkan hati yang paling keras. Saudara akan baca di dalam kisah para rasul pasal yang ke-6. Imam-imam yang tadi menolak Yesus Kristus kemudian dikatakan banyak imam memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Satu-satunya pengharapan bagi gereja yang keras hati adalah Kristus, sang batu penjuru, yang menghancurkan hati saudara dan saya setelah dia menghancurkan kegelapan, yang menutup mata saudara dan saya untuk melihat apa yang disebut sebagai kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan hari demi hari. Kami bersyukur karena Allah kami adalah Allah yang hidup itu, yang menganugerahkan firman supaya memimpin kami yang telah dihidupkan oleh Allah melalui dalam Kristus, supaya bisa berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami bersyukur jika firman mengingatkan kami bahwa gereja adalah milik Allah yang sangat berharga, milik yang dijagai, milik yang dilindungi, namun milik yang juga pada saat yang sama harus berbuah dan menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini.
Kami bersyukur karena firman yang sama mengingatkan kami bahwa ada banyak hal yang dapat mencemari kesaksian kami ketika kami berdiri untuk sebagai orang-orang yang justru melawan Allah dan kebenaran. Ajar kami untuk tunduk kepada kebenaran Tuhan, sehingga makin lama kami menjadi semakin peka terhadap Tuhan kami. Ajar kami untuk menundukkan pikiran kami, hati kami, dan tindakan kami kepada kebenaran, sehingga hari demi hari kami juga menjadi semakin peka terhadap kebenaran. Ajar kami supaya hari demi hari kami memberi respon yang benar terhadap apa yang disebut sebagai kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin hidup kami, pribadi lepas pribadi, maupun sebagai satu persekutuan di GRI Cikarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri.